bersama Up Close. Saya masih seru ngobrol sama Grecia Polygel. Mau nanya lagi, jadi pada saat itu memilih terus nih sampai Olimpiade. Tapi yakin ya, maksudnya gini, bisa nih Olimpiade. Kan pertaruhannya juga antara menikah juga nggak, maksudnya pertaruhannya yang nggak gampang gitu loh, Gen. Iya, jadi kan ya memang udah kami rankingnya pada saat 2019 itu juga sudah dengan APRI itu udah pasti masuk Olimpiadenya, Ci. Aman ya. Udah aman gitu. Olimpiade. Jadi udah pasti masuk Olimpiadenya, udah aman. Jadi kita udah persiapan setahun sebelumnya kan. Maksudnya dalam Olimpiade kan ada jarak 2019 ke 2020 sebelum Agustus itu sampai April 2020 kita ada ranking ya. Ya. Jadi kita belum nyampe April 2020, kira-kira bulan September September atau Oktober 2019 itu kami udah pasti masuk Olimpiade. Jadi kayak udah tinggal Race-nya udah aman nih. udah aman lah gitu. Jadi ya memutuskan untuk lanjutin. Terusin. Oh ya, oke. There is no other choice. Oke. Yang menarik tuh gini, ya kalau Nitya satu pace, tapi kalau Apri it's very different sama Gel. Iya. Karakternya beda, usianya beda. Iya. Gimana cara Gel handling dia sampai akhirnya bisa juara Olimpik? Mungkin kalau saya mau bilang dulu, saya bersyukur saya dibentuk dulu karakternya waktu dulu, Ci. Kalah-kalahan. Saya orangnya juga bukan orang yang sulit saya sulit di handle juga, tapi in a good way. Maksudnya kalau keras kepala jadi atlet tuh kan disiplin apa juga mungkin saya ada dalam dari diri setiap atlet tuh harus ada seperti itu. Maksudnya kayak nggak mau kalahnya. Itu harus ya. Itu memang dibentuk seperti itu, Ci. Mau nggak mau ya. Dari kecil juga karena kompetitifnya tuh udah luar biasa. Ya. Tajam gitu. Tapi ketika saya dibentuk karakternya kan jadi saya tahu nih ritmenya gitu. Ketika saya bersama Apri, sedangkan dia saya menganggap wah saya yang dulu nih. Oke. Ngerti ya? Kayak bisa flashback ya. Bisa flashback. Nah, saya coba saya belajarin gimana caranya saya yang dulu pengen ditreat. Oke. Saya yang dulu pengen ditreat seperti apa nih? Berarti masuk ke sepatunya Apri yang dulu, masuk ke sepatu Gel yang dulu nih. Jadi saya coba merasa seperti itu dan saya memang selalu tidak pernah mau membatasi diri saya dengan junior. Nah, ketika saya disuruh partner Apri, saya buangin itu semua. Saya harus mulai lagi dari awal nih. Saya nggak bisa gini. Saya belajar waktu saya belajar karakter itu, saya belajar bagaimana jiwa seorang pemimpin leader yang benar. Leader itu bukan ngatur, bos itu namanya. Ngatur lo ini ya. Tapi ketika kita jadi leader berarti kita harus jadi melayani. Serving. Kita harus serve. Apa yang bisa dibantu? Ini anak nih, Apri ini punya talenta yang luar biasa yang disetujui oleh pelatih dan bahkan national team. Yang dimana kita harus jadi best supporternya supaya bisa berkembang. Gitu. Kalau di dalam lapangan pada akhirnya waktu pertama kali itu tetap saya harus ajarin cara bermain di dalam latihan juga seperti ajarin cara bermain, cara mental, lebih capek sih dulu. Capek banget karena saya covernya banyak. Saya bilang saya covernya itu dalam lapangan dan saya covernya di luar lapangan. Iya juga ya. Karena capek banget karena saya harus gimana cara saya berpikir, kalau begini ya mainnya, ini begini nih lainnya lawan si Cina, begini mainnya. Jadi harus ajarin sampai sedetail, sampai hal makan. Itu harus diajarin. Saya coba untuk gimana caranya bisa deket dulu. Kayak gitu sih. Dan itu challenging juga mungkin ya. Itu challenge-nya luar biasa sih. Challenge-nya luar biasa gimana menyatukan gini, ini udah generasinya berbeda, cara berpikirnya berbeda gitu. Karakternya juga berbeda dan itu bukan cuma saya yang bantu tapi juga ada saya sebenarnya dengan Kodi itu sama Mas Afif itu sering berdiskusi banyak. Pasti gimana ini anak? Terus gimana? Ya Apri nggak tahu aja. Apri, kamu nggak tahu. Dia udah tahu sekarang. Iya kak dulu gitu seneng kan lu tapi sekarang iya sih katanya. Gel, tapi di titik mana Gel merasa udah oke nih
maksudnya sudah maybe balance ya. Kalau dulu kan mungkin nariknya cukup banyak effort ya dari dia. Iya. Terus sampai titik Yang- mana dia merasa oke nih harusnya udah balance. Equal. Iya, Apri ini adalah anaknya betul-betul memang mau dengerin, Ci. Dengerin itu, belajar itu di lapangan. Oke. Dia benar-benar anaknya ini betul-betul ketika kita bilang A, dia akan nurutin. Saya misalnya nih, kalau saya jahat ya, Pri, lu jatuh ke jurang, dia akan nyuruh jatuh ke jurang. Misalnya seperti itu. Kalau jahat, tapi ketika saya selalu bilang, Pri, yang kita lakuin ini baik. Nggak akan pernah menjatuhkan atau ya pokoknya lu ikutin aja. Ya kak, ya kak. Nah, Dan dia bener ngikutin di dalam lapangan. Dia benar totalitas, sangat totalitas kalau di dalam lapangan. Oke. Gitu, karena dia mau lihat gitu apa yang dia mau kerja keras. Dia kan mungkin dari background yang keluarga yang cukup susah ya, jadi dia benar-benar mau bekerja keras untuk bisa sukses. Nah, dari situ kita bisa lihat hausnya nih anak. Nah, kita coba bawa ke dia, ke bahwasanya lebih gampang sebenarnya untuk Ngedrive-nya. ya di luar lapangan. Nah, itu dia. Baru mau Yang tanya. di luar lapangan adalah ya kita nggak bisa ini karena datang adik-adik saya ini atau kita sendiri ini datang dari kondisi background yang beda. Yang kita nggak bisa judge satu sama lain. Bisa kontrol juga Gitu. ya. Jadi saya pada saat di luar lapangan saya memposisikan diri saya sebagai seorang kakak, seorang senior, seorang panutan, seorang jadi contoh buat dia yang baik, seorang yang bisa narik dia ke atas, narik dia gimana caranya jadi lebih Berharap tuh dia ikut Gel ya. berharap untuk bisa ikut, gitu, itu aja. Tapi yang di dalam lapangan waktu itu memang masih sama, tapi ketika 2018-2019 itu udah mulai tuh Ci, role-nya udah mulai ganti. Jadi masih kayak di dalam lapangan dia udah mulai dewasa, udah bisa gimana cara bermain strategi A, B dan C nih. Asik. Seperti itu. Itu mungkin 2019. Main di Olimpiade kemarin. Kayak gitu. Gila ya. Maksudnya ngelihatnya tuh ya ampun nih gak gampang. Tapi memang si Apri itu fighter ya. Maksudnya beneran tuh dia pejuang banget lah kalau di lapangan ya Pejuang kelihatan. banget, bandel banget di lapangan dan di luar Ya lapangan. itu ada sisi positifnya ternyata. Kalau April lihat ini ya dia ada sisi positif, tapi ya karena selama masih ada orang-orang yang bisa, maksudnya kita Jagain betul ya. dan rasa pada akhirnya gini, saya ngerasa jadi pada akhirnya perasaan saya itu dengan Apri partneran jadi berasa dengan partner saya sebelumnya. Misal dengan Nitya atau dengan Cewong, jadi kayak ada aduh bener-bener rasa bukan profesional di lapangan tetapi di luar lapangan jadi kayak ada seorang kakak, bondingnya tuh kuat banget jadinya. Ngomongin Olimpiade Gel, itu sudah dalam impian. Target dulu, target pribadi kalian tuh apa sih sebenarnya? Kalau target pribadi itu, kalau saya sendiri nih, paling nggak saya bisa masuk semifinal aja Ci, karena di 2 Olimpiade sebelumnya itu kan selalu ada 8 ya, satu di diskualifikasi, satu 8 besar. Jadi di diskualifikasi itu kami sudah masuk 8 besar juga. Jadi kayak selalu ibaratnya mentok di 8 besar gitu. Oke. Jadi kayak ada aja gitu. Karena kan belum ada juga Indonesia yang bisa masuk di ganda putri, belum ada Indonesia yang bisa masuk di Dapat medali gitu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya target pribadinya itu. Impiannya jauh yang dihasilkan luar biasa. Baik pemirsa, kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini.